اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربنا صل وسلم على نبينا من المعلم ربنا صل وسلم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan kitab Jami'us Shaghir, nomor hadis 5013 riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu, salatlah kalian." Fi'il amar, bentuk kata kerja perintah. Sallu, salatlah kalian ayuhan nas, wahai manusia-manusia. Fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian. Di dalam rumah-rumah kalian. Fa inna, maka sesungguhnya afdalas salati, sebaik-baik salat, yang terafdal ibadah salat adalah salatul mar'i fi baitih, salatnya seseorang di dalam rumahnya. Salatnya seseorang di dalam rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Ini kalau hadis tidak diriwayatkan lengkap akan menyebabkan fitnah di tengah masyarakat. Saya baca dalam Sahih Bukhari, sebaik-baik itu salat di rumah, bukan di masjid. Ada orang bicara begitu, sehingga kita merasa aneh dengan hadisnya. Kita katakan, emang ada hadisnya? Katanya ada, saya baca dalam Sahih Bukhari. Mungkin kecuali salat wajibnya dia enggak kebaca terjemahannya, ada di halaman di baliknya, halaman sebelahnya. Jadi dia enggak baca satu kalimat itu. Akhirnya difatwakan ke tengah masyarakat, sebaik-baik salat itu di rumah, bukan di masjid. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kita katakan betul hadisnya, tapi belum lengkap. Maka ketika hadis diriwayatkan tidak lengkap, ini menyebabkan salah fatwa, salah hukum. Kecuali salat wajib. Nah, kalau salat wajib itu sebaik-baiknya di masjid. Menurut sebagian besar ulama mazhab, wajib di masjid. Nah, sama dengan hadis salat tarawih. Kita ulang kembali dengan judul salah tidak meriwayatkan hadis secara lengkap akan menyebabkan salah fatwa. Salat tarawih 443 itu hadis riwayat Imam Muslim, tapi diriwayatkan tidak lengkap. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, ya Ummul Mukminin, bagaimana salatnya Nabi di malam hari di bulan Ramadan?" Kata Sayyidah Aisyah, salat Nabi itu 4 rakaat. Kemudian salam, 4 rakaat,
Kemudian salam. Jangan kalian tanya bagaimana panjangnya 4 rakaat tersebut, bagaimana indahnya 4 rakaat tersebut. Kemudian ditambah 3 rakaat salam. Itulah hadisnya. Nah, ketika riwayatnya sampai di situ, maka hadis ini bisa menjadi dalil salat tarawih 4-4-3. Tapi tidak dibaca lengkap oleh kiainya, tidak dibaca lengkap oleh ustadznya. Karena kalau dibaca lengkap tidak bisa jadi dalil. Tapi kalau sampai di situ bisa jadi dalil. Bagaimana lengkapnya hadis tersebut? Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah SAW tidak menambah daripada 4-4-3 baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau ada di luar Ramadan berarti bukan tarawih, berarti itu adalah salat witir. Itu salah satu contoh fatwa sesat karena hadis diriwayatkan tidak lengkap. Hadis ini juga sama. Sebaik-baik salat adalah salatnya seseorang di rumahnya. Titik. Enggak dilanjutkan. Kecuali salat wajib. Nah, ketika disampaikan kecuali salat wajib, ini sepakat seluruh ulama. Kecuali kalau tidak dibaca pengecualiannya, ini akan bertentangan dengan jumhur ulama dan dia menjadi pendapat sesat. Menjadi fatwa yang sesat dan menyesatkan. Satu. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Sallu fi buyutikum." Apa artinya? Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha kubura. Dan janganlah kalian menjadikan akannya akannya rumah kuburo menjadi kuburan-kuburan. Janganlah kalian menjadikan akannya rumah kuburo menjadi kuburan-kuburan. Begitu juga fatwa sesat akan muncul di tengah masyarakat kalau dibaca satu hadis. Ini akan menyebabkan fatwa sesat. Seperti hadis di bawah ini, 5014. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Tidak ada dikatakan salat wajib, tidak juga dikatakan salat sunat. Maka kalau demikian adanya, berarti salat wajib, salat sunat di rumah. Perintah Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Betul hadisnya, salah pemahamannya. Kenapa salah pemahaman? Karena dia ambil kesimpulan setelah membaca satu hadis. Padahal arahan ulama usul fikih dikumpulkan semua hadis yang berkenaan, kemudian dikelompokkan mana yang sejalan, mana yang bertentangan. Kalau bertentangan akan dicari riwayat hadisnya, mana yang duluan, mana yang belakangan. Dipakai yang belakangan, dihapuskan yang duluan. Kalau tidak jelas sejarah hadisnya, tanggal riwayatnya, maka akan dicari mana yang lebih kuat pendukungnya, mana yang lebih banyak riwayatnya. Kalau tidak ada juga, maka akan ditarjih dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Baru diambil satu kesimpulan. Kenapa terjadi pendapat yang meresahkan masyarakat? Karena dia baca satu hadis, langsung disimpulkan satu hukum. Akhirnya hukum yang dia sampaikan berbeda dengan hukum ulama-ulama salaf. Walaupun mereka ngaku salafi, tapi pendapat mereka bertentangan dengan ulama salaf itu sendiri. Khair, bisa dipahami? Calon-calon ustaz tidak boleh menyimpulkan satu hukum dalam satu hadis.
Contoh kasus yaitu hadis yang di bawah itu. Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhizuha qubura, dan jangan kalian menjadikan rumah itu kuburan-kuburan. Apa maksudnya jangan dijadikan rumah sebagai kuburan-kuburan? Jangan dijadikan rumah itu sunyi dari bacaan Al-Quran, dari solat sunnah, seperti halnya kuburan. Sampai di situ pembahasan ulama, tidak lebih dari itu. Tapi kaum Wahabi lebih detail dia membahas hadis ini. Nah, kalau yang hadis yang lain, kayak dia tidak punya akal, kayak dia bergantung kepada tekstual. Tapi pas pembahasan hadis yang ini, dia bahas sedetail-detailnya. Bagaimana pembahasan Wahabi? Dengar ya, ini pembahasan Wahabi, bukan pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Wahabi? Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan-kuburan. Apa maksud dari hadis tersebut? Diperintahkan sholat di rumah supaya rumah tidak seperti kuburan. Berarti di kuburan tidak boleh sholat. Di kuburan tidak boleh sholat, di kuburan tidak boleh baca yasin, di kuburan tidak boleh tahlilan, di kuburan tidak boleh baca doa, di kuburan tidak boleh zikir. Kenapa? Karena Nabi bersabda, sholatlah di rumah, jangan jadikan seperti kuburan. Di rumah boleh sholat, di kubur tidak boleh. Di rumah boleh baca Quran, di kuburan tidak boleh. Ini pembahasan kesimpulan hukum yang diambil oleh Wahabi dalam hadis ini. Itu pemahaman kalau dipelajari dengan satu hadis saja boleh. Tapi apabila kita baca hadis yang lain, Nabi pernah sholat di atas kubur. Itu yang pertama. Kenapa kesimpulan hukumnya? Kenapa kesimpulan hukum seperti itu tidak sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ada hadis yang meriwayatkan Nabi sholat di atas kubur. Tapi bukan sholat wajib, sholat jenazah. Ketika di pagi hari, Nabi SAW bertanya kepada sahabat, mana dia wanita yang biasanya menyapu masjid? Biasanya setiap pagi wanita itu menyapu masjid. Pada pagi hari itu tidak kelihatan dia menyapu masjid. Maka Nabi bertanya, di mana wanita tersebut? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia telah meninggal tadi malam. Dan kami langsung mengebumikannya, langsung menguburkannya. Nabi bersabda, kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin kami mengganggumu karena hanya untuk satu orang wanita yang menyapu masjid. Maka Nabi, itu anggapan sahabat. Tapi bagi Rasulullah SAW, wanita yang menyapu masjid tersebut Nabi hargai. Lalu Nabi bersabda, dullani, tunjukkan oleh kalian kepada saya di mana kalian kuburkan dia. Maka Nabi datang ke kuburan dan Nabi sholat di atas kubur. Kemudian hadis Nabi yang mengatakan, apabila kalian sudah mengumumkan jenazah kalian, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menetapkan lidahnya dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Berarti diperintahkan di sana doa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, apabila kalian telah menguburkan orang-orang mati kalian, maka mintakan ampun oleh kalian untuknya. Berarti di sana ada perintah untuk membaca istighfar. Kemudian ketika Nabi melewati dua kuburan, lalu Nabi bersabda, dua kubur ini sedang disiksa. Kedua-duanya disiksa bukan karena dosa besar menurut anggapan mereka, bukan karena dosa yang susah untuk ditinggalkan, tapi dosa yang mudah untuk ditinggalkan. Satu, adu domba. Yang kedua, kencing tidak bersih. Lalu Nabi memotong dua pelepah kurma dan menancapkan di atas
dua kubur tersebut. Lalu Nabi bersabda, dua zikir daripada dua pelepah kurma ini akan meringankan azab kedua-duanya selagi pelepah ini masih hijau, masih basah. Kalaulah zikir daripada pelepah kurma mampu meringankan azab orang yang ada di kubur, bagaimana kira-kira kalau zikirnya manusia? Kalaulah zikir itu bisa meringankan azab, bagaimana dengan bacaan Al-Quran, yaitu adalah sebaik-baik zikir? Kalau kita kumpulkan hadis tersebut, maka diambillah sebuah kesimpulan hukum, membaca Al-Quran di kuburan hukumnya dianjurkan. Nah, karena beberapa dalil tersebut, maka tidak ada ulama ahlu sunnah yang mengambil kesimpulan seperti Wahabi mengambil kesimpulan dalam hadis ini. Dan kita pun sangat kagum dengan logika yang digunakan oleh Wahabi ketika membahas hadis ini, tapi logikanya nggak jalan kalau bahas hadis yang tadi. Itu masalahnya. Kalau dia sama-sama membahas artinya adil dalam menyikapi dalil, maka mereka tidak akan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang salah. Bisa dipahami? Bisa diingat? Nah, itu tanggung jawab antum masa mendatang. Sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian menjadikan rumah seperti kuburan, yaitu hening dari zikir dan hening daripada solat. Bukan berarti tidak boleh solat di kubur. Mazhab ulama Syafi'iyah mengatakan makruh hukum solat di areal perkuburan, tidak sampai hukum haram. Tapi maksud di sini, sebagaimana biasanya kuburan itu tidak ada zikirnya, tidak ada bacaan Al-Qurannya, tidak ada solatnya secara rutin, seperti itu jugalah rumah-rumah seorang muslim jangan dibuat seperti kuburan, kosong dari bacaan Al-Quran dan kosong daripada solat-solat sunnah. Azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan hadis 5015, hadis sahih riwayat Imam Tabrani, diriwayatkan dari Sayyidina Anas dan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu fi buyutikum, salatlah kalian di dalam rumah-rumah kalian, wala tatsrukun nawafila fiha, dan jangan kalian tinggalkan nawafil, solat-solat sunat, fiha, di dalamnya rumah-rumah. Salatlah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan jangan kalian tinggalkan solat-solat sunat di dalamnya rumah-rumah. Maka bagi kaum ibu-ibu, tentu solat mereka bukan hanya solat sunat, tapi solat wajib juga lebih baik di rumah. Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian melarang wanita-wanita solat di rumah-rumah Allah. Fa inna buyutahunna khairul lahunna, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ketika Nabi katakan lebih baik, maka penafsirannya lebih baik saja. Jangan ditafsirkan kalau sholat di masjid pahalanya 27, kalau di rumah 28. Ini gak ada penafsiran seperti itu. Wanita sholat di masjid pahala 27, tapi kalau di rumah 28, 29.
Ini sebagian penafsiran yang kita dengar. Ini maknanya terlalu berani. Ketika Nabi katakan rumah mereka lebih baik bagi mereka, ya sudah lebih baik. Walaupun pahalanya 1, tapi lebih baik dari 27 berjamaah. Nabi tidak menghitung pahalanya wanita tersebut, tapi Nabi katakan solat di rumah lebih baik. Karena solat di rumah tentu sendiri, tidak berjamaah. Solat berjamaah 27 kali lipat daripada solat sendiri. Hadis ini bagi laki-laki dan bagi wanita. Ketika wanita solat sendirian di rumah, pahalanya 1. Tapi yang 1 itu lebih baik baginya daripada 27 dia pergi ke masjid. Karena yang Allah lihat bukan jumlah, tapi yang Allah lihat yang lebih baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Maka wanita nggak perlu komplain. Kami mau dapat pahala 27 juga. Allah tidak menilai yang lebih banyak, tapi Allah menilai lebih baik. Ketika hadis mengatakan wanita lebih baik solat di rumah, maka itu lebih baik daripada dia datang ke masjid. Nah, bagi bapak-bapak, kaum laki-laki, maka solat sunat yang di rumah itu adalah solat sunat yang tidak mengganggu untuk mendapatkan takbiratul ula. Kalau sekiranya qobliyah subuh dilakukan di rumah dan dia berjalan ke masjid menyebabkan dia tertinggal takbiratul ula, maka solat sunat lebih baik di masjid. Tapi biasanya yang Nabi lakukan yaitu qobliyah ba'diyah, karena rumah Nabi dekat dari masjid. Kalau sahabat itu ba'diyahnya, qobliyahnya di masjid. Ketika hadis riwayatkan saya ketika datang ke Madinah sebelum untuk melakukan salat maghrib, maka saya melihat seolah-olah sahabat telah selesai salat maghrib, karena melihat mereka saking ramainya melakukan salat qobliyah maghrib. Maka yang mudah dilakukan salat sunat di rumah, salat sunat yang mudah dilakukan di rumah adalah salat sunat ba'diyah dengan 2 catatan. 1, kualitasnya sama dengan di masjid. Yang kedua, jumlahnya sama dengan di masjid. Kalau sekiranya setelah zuhur dia masjid bisa bikin ba'diyah 4 rakaat, tapi kalau sampai di rumah 2 saja, maka lebih baik di masjid. Kalau sekira di masjid 2 rakaat dia lakukan dalam masa 5 menit, tapi kalau 2 rakaat di rumah hanya 3 menit, itu lebih baik di masjid. Apabila bergeser kualitasnya, bergeser jumlahnya dari rumah dengan masjid, jumlahnya lebih banyak di masjid dan lebih bagus kualitasnya, maka tetap lebih baik di masjid daripada di rumah. Apalagi kalau sampai dia tunda ba'diyahnya ke rumah, ada kemungkinan enggak jadi ba'diyah. Sampai masuk di rumah, kemudian hidangan sudah menunggu, makan dulu nanti ba'diyah. Dia makan. Setelah makan, tanggung ba'diyah, bentar lagi mau asar. Akhirnya dia pulang ke rumah itu enggak jadi ba'diyah. Maka kalau seperti itu kondisinya, masjid lebih baik daripada rumah. Nah, sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, wala tattakhiduha kubura, dan jangan kalian menjadikan akannya rumah seperti kuburan. Wala tattakhidu baiti ida, dan jangan kalian menjadikan rumahku
ida tempat perayaan. Jangan kalian menjadikan rumahku ida tempat perayaan, menjadikan hari besar. Apa maksudnya rumahku di situ? Rumahku di situ maksudnya adalah kuburanku. Nabi bersabda, jangan kalian menjadikan kuburku menjadi tempat perayaan. Maka ketika ziarah ke kubur Nabi SAW, itu tidak seperti Yahudi Nasrani menziarahi kubur nabi-nabi mereka. Tidak dijadikan kubur Nabi sebagai tempat melakukan perayaan-perayaan. Cukup ziarah dengan adab-adabnya, tidak dihias, tidak dilakukan penyembelihan kambing dan sebagainya. Seperti juga apalagi kalau itu kubur wali, kalaupun hanya sekedar kubur ulama, itu tidak boleh dijadikan tempat perayaan. Kita lihat kadang-kadang adat kebiasaan tengah masyarakat, apabila itu kubur orang karamat katanya, maka ketika kemarau panjang dia sembelih kambing di situ. Dijadikan di sekitar kuburan itu tempat makan-makan. Seperti halnya hari raya. Itu dilarang di dalam Islam. Maka kalau ziarah ke kubur wali, ziarah ke kubur ulama, cukup dengan adabnya mengucapkan salam, kemudian berdoa kepada Allah, bukan doa ke kuburan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup. Tidak dijadikan tempat untuk berhari raya. Wala tattakhidhu baiti ida. Itu makna hadis baiti adalah kuburan. Berarti Nabi ketika beliau masih hidup itu sudah memastikan beliau dikubur di rumahnya. Maka Nabi bersabda, ma baina qabri wa mimbari raudhatum min riyadil jannah. Antara kuburku dan mimbarku itu adalah salah satu taman surga. Berarti ketika Nabi masih hidup, Nabi sudah tahu bahasanya beliau akan dikuburkan di rumahnya. Kalau Nabi sudah tahu akan dikuburkan di rumahnya, dan Nabi juga sudah tahu bahasanya Masjid Madinah akan diperluas. Dengan hadis yang Nabi riwayatkan, nanti Dajjal dia tidak akan pernah masuk ke kota Madinah. Dia akan melihat dari kejauhan. Coba lihat, itu singgasana putihnya Ahmad. Itu singgasana putihnya Ahmad. Dajjal menunjuk ke Masjid Madinah. Apakah waktu itu Masjid Madinah warna putih? Tidak. Tapi Nabi katakan dalam hadisnya warnanya putih. Maka pada hari ini, kalau kita lihat dari kejauhan Madinah itu berwarna putih. Jangan kubahnya dilihat. Apapun rencananya, pasti akan sesuai dengan hadis yang Nabi sabdakan. Warna masjid itu berwarna putih. Ketika dikatakan Nabi singgah sana, itu maknanya masjid itu diperluas. Masjid itu akan diperbesar. Sehingga ketika Bani Salimah mau berpindah buat rumah dekat dengan masjid, apa kata Nabi? Tetaplah kalian di kampung-kampung kalian, langkah-langkah kalian akan dihitung sebagai pahala-pahala. Nabi sudah melarang sahabat untuk membuat rumah dekat Masjid Madinah, karena Nabi tahu Masjid Madinah akan melakukan perluasan. Ketika Nabi sudah tahu Masjid Madinah akan melakukan perluasan, dan Nabi tahu bahasanya rumahnya akan menjadi kuburan, tahukah Rasulullah sahabat itu akan sholat menghadap ke kubur Nabi? Hah? Sudah tahukah Rasulullah orang-orang sholat itu akan di depannya ada kubur Nabi? Sudah tahu? Sudah tahu. Kalau sekiranya sholat di masjid yang di depannya kubur dilarang, maka Nabi tidak akan meriwayatkan hadis akan berkubur di rumahnya.
Karena kalau dikubur di rumah Nabi, secara pasti sahabat itu akan sholat menghadap ke kubur. Berarti dalil yang menyatakan sholat di masjid yang di depannya ada kuburan enggak boleh, haram hukumnya, itu tidak tepat istimbat hukumnya. Karena hadis tadi wala tattakhiduha kuburo. Di sana kesalahpaham kesimpulan hukum yang diambil oleh Wahabi, enggak boleh sholat di masjid di depannya ada kubur. Dalilnya mana? Wala tattakhiduha kuburo. Jangan jadikan rumah seperti kubur. Berarti enggak boleh sholat di kubur, enggak boleh sholat di masjid yang depannya ada kubur. Kesimpulan itu salah, bukan menurut saya, tapi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana dalilnya? Nabi sudah tahu akan berkubur di rumahnya, dan Nabi juga tahu orang-orang sholat di Madinah pasti akan menghadap ke kubur beliau. Bahkan Nabi sudah tahu tempat yang kosong hari ini di rumah Nabi, satu tempat itu tempat makamnya Nabi Isa alaihissalam. Bisa dipahami? Khair. Jadi makna baiti di situ adalah kubur. Wasallu alayya wasallimu. Berselawatlah kalian kepada saya dan ucapkanlah salam. Jadi ziarah makam Nabi bukan dibuat seperti tempat-tempat perayaan, bukan tempat-tempat makan, bukan tempat hidangan-hidangan, tapi ziarah ke makam Nabi dengan mengucapkan salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Fa inna salatakum, maka sesungguhnya salawatnya kalian, tablughuni, akan sampai kepada saya, haitsu ma kuntum, di mana saja kalian berada. Walaupun kita baca selawat di Padang, itu selawat itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dalam hadis lain mengatakan, inna lillahi malaikatun sayyaratun, sesungguhnya Allah menugaskan malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling, tuballighuni assalama minkum, dia bertugas menyampaikan salawat dan salam kepada kalian. Maka setiap kita ucapkan salawat akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kata malaikat, itu baru datang ke makam Nabi. Dia katakan, fulan bin fulan di Padang menyampaikan salat kepada kamu. Kemudian kita baca lagi, disampaikan lagi, dibaca lagi, disampaikan lagi. Kalau kita baca 100 kali salawat, nama kita disebutkan di hadapan Nabi 100 kali. Kalau kita baca salawat 1000 kali, berarti nama kita disebut oleh malaikat di hadapan Nabi sebanyak 1000 kali. Karena setiap satu kali salawat ada malaikat yang membawanya dan menyampaikannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pulang ke akhirat di mahsyar, kita tidak perlu lagi memperkenalkan diri kepada Rasulullah. Rasulullah sudah kenal ketika beliau di dalam kubur dan ketika kita masih hidup. Maka Nabi bersabda, tolong panggilkan sepulan itu. Itu orang Padang yang banyak berselawat. Dudukkan dia di sini. Dudukkan dia di sini. Karena Nabi bersabda, aqrabukum manzilatan ilayya yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat duduknya kepada saya pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawatnya. Siapa kira-kira yang bisa mengizinkan kita dekat duduk dengan Nabi? Tentu Nabi itu sendiri. Kenapa Nabi itu sendiri mengajak dan memerintahkan kita untuk didekatkan duduk dengannya? Karena sudah lama nama kita dikenalnya dengan banyak-banyak mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika nasyid disenandungkan, itu bukan hanya yang bernasyid yang berselawat,
apa yang antum hafal, apa yang antum baca dari nasyid tersebut juga ikut dibaca. Jangan sampai salah jawaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Enggak nyambung itu. Enggak nyambung jawabannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kata yang nasyid, ya Allah bersalawat dan salamlah engkau terhadapnya. Kata antum semuanya, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya. Dia sudah bersalawat, lalu antum suruh lagi bersalawat. Yang antum sendiri enggak ada baca bersalawat, enggak cocok. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kan sudah bersalawat tuh yang nasyid. Lalu antum jawab, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya. Dia sendiri enggak ada. Maka ketika dikatakan sallu alaihi, itu semuanya menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka Imam Syafi'i katakan, yang paling banyak bersalawat itu adalah pelajar-pelajar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, setiap hadis yang kita baca pasti menyebut nama Nabi. Maka yang paling banyak bersalawat adalah pelajar hadis dan guru-guru hadis. Belajar nahwu enggak ada bahasanya bersalawat. Darabtu Zaidan Amran sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Belajar fikih juga tidak. Yang banyak bersalawat itu adalah pelajar hadis. Sallu fi marabidil ghanam, salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Hadis sahih. Salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Wala tusallu fi aqtanil ibil, dan janganlah kalian salat di kandang-kandang onta. Dan janganlah kalian salat di kandang-kandang onta. Bahasa Arab ini termasuk bahasa yang kaya dengan suku kata. Untuk kandang kambing, bahasa Arabnya marabid. Untuk kandang onta, bahasa Arabnya aqtan. Untuk kandang burung, lain lagi bahasa Arabnya. Untuk tempat tidur manusia, lain lagi. Ke bahasa kita, untuk manusia rumah, untuk hewan kandang. Kandang ayam, kandang kambing, kandang kucing, kandang sapi, semuanya kandang. Tapi bahasa Arab tidak. Marabid itu khusus untuk kambing. Aqtan itu khusus untuk onta. Nah, itu di segi bahasa. Kemudian di segi pemahaman hukumnya, kalau kita baca kaidah fikih mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal bagi perintah adalah wajib. Di sini ada perintah, sallu, salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Berarti ada perintah wajib salat di kandang kambing. Kalau orang enggak pernah salat di kandang kambing sekali seumur hidupnya, berarti dia berdosa. Itu kesimpulan awal, belum lengkap itu. Itu kalau kita ambil kaidah usul al aslu fil amri lil wujub. Tapi kaidah usul itu enggak satu. Di sini ini tidak ada perintah wajib. Nah, di sini tidak ada perintah wajib. Bukan berarti wajib salat di kandang kambing. Maksud hadis ini adalah menurut ulama hadis, kalau kalian tidak ada tempat salat, lalu terpaksa salat di kandang, maka salatlah di kandang kambing, jangan salat di kandang onta. Itu mafhumnya. Kalau kalian pengen melakukan salat, tidak ada tempat untuk melakukan salat kecuali hanya kandang, maka salatlah kalian di kandang kambing, jangan salat di kandang onta. Artinya setelah kandang kambing itu dibersihkan sehingga layak menjadi tempat salat. Bukan berarti tai kambing, kencing kambing suci, lalu bisa salat saja di kandang kambing, tidak.
Masalah boleh solat di kandang kambing bukan karena faktor taiknya suci, kencingnya suci, tapi di segi kelanjutan solat kalian tidak terganggu dengan hewan kambing. Kita bersihkan kandang kambing, lalu kita solat. Ketika kita solat, lalu kita sujud, dia sujud juga. Dikira mau adu kepala. Nah, itu ketika kita sedang sujud, itu perasaan akan adu kambing adu kepalanya dengan kita, itu bisa ditahan. Kemudian ketika kita solat diinjak oleh kambing, orang yang sedang solat keinjak kambing atau ditanduk kambing, dia tidak akan mesti membatalkan solatnya. Artinya dengan tindakan kambing tersebut tidak mewajibkan atau tidak melazimkan orang itu akan membatalkan solat. Bisa dia tahan, bisa dielakkan, bisa diatasi. Sehingga kalau dia solat di kandang kambing, solatnya pasti sampai selesai. Walaupun ada gangguan, bisa diselesaikan sedang solat. Tapi apabila dia solat di kandang onta, maka kalau dia sedang ruku, sujud misalnya, diinjak lehernya, nggak bisa selesaikan. Nah, ketika dia sedang ruku, digigit kepalanya oleh onta, onta itu bisa menggigit dan bisa menendang. Menendang bisa ke belakang, bisa ke depan. Nah, maka kalau solat di kandang onta, bakalan nggak selesai solatnya. Itu makna hadis, boleh solat di kandang kambing, jangan solat di kandang onta. Maksudnya kalau solat di kandang kambing masih bisa kalian atasi sampai kalian selesai solat, tapi solat di kandang onta tidak bakalan bisa selesai. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, juga hadis yang sama, sallu fi marabidil ghanam, solatlah kalian di kandang-kandang kambing, wala tusallu fi a'tanil ibil, janganlah kalian solat di kandang-kandang onta, fa innaha khuliqat minasyayatin, maka sesungguhnya onta diciptakan dari setan-setan. Sesungguhnya onta diciptakan dari setan-setan. Bukan berarti onta tercipta daripada api. Bukan berarti onta bagian dari setan. Kalau bagian dari setan, kita nggak bisa korbankan onta, kita nggak bisa sembelih onta, kita nggak bisa makan daging onta, kita tidak bisa kendarai onta. Tapi maksud khuliqat minasyayatin, onta itu dipengaruhi oleh syaitan. Onta dipengaruhi oleh syaitan, sehingga ketika kalian sholat di kandangnya, maka syaitan akan menunggangi onta tersebut dan membuat onta itu bertingkah laku sehingga kalian akan membatalkan sholat. Itulah tujuan syaitan. Maka Nabi melarang sholat di kandang onta. Hadis berikutnya, sallu fi marabidil ghanam, sholatlah kalian di kandang-kandang kambing, wala tatawaddau min albaniha, dan janganlah kalian berwudu dari susunya kambing. Coba dipahami Ismail. Jangan kalian berwudu dari susunya kambing. Apa maksudnya? Hah? Lama kali Ibnu. Janganlah kalian berwudu dari susunya kambing. Hah? Jangan kalian berwudu dari air susunya kambing. Maksudnya apa? Apa? Kalau minum air susu kambing jangan berwudu lagi. Jadi minnya itu adalah min ta'lil. Disengaja saya tidak terjemahkan min ta'lilnya.
supaya pikir dikit. Jadi min ta'liliyah. Janganlah kalian berwudu dari karena susu kambing. Artinya kalau setelah minum susu kambing langsung saja sholat. Kalau memang sebelumnya sudah wudu, dan dikira pula nanti minum susu kambing bisa ganti wudu. Kalau setelah minum susu kambing langsung saja berwudu, dia sebelumnya enggak wudu, lalu minum susu kambing langsung sholat. Nah, itu salah tangkap juga. Maksudnya kalau kita sudah berwudu lalu minum susu kambing, kemudian mau sholat, langsung saja sholat, enggak perlu mengulangi wudu. Tapi sunnah berkumur-kumur. Nabi bersabda, tamatmadu minal laban. Berkumur-kumurlah kalian setelah minum susu. Fa inna fihi dasama. Sesungguhnya dalam susu itu ada lemak. Jadi susu itu mengandung lemak, maka setelahnya dianjurkan berkumur-kumur. Wala tusallu fi ma'atinil ibil. Dan janganlah kalian sholat di kandang-kandang onta. Wa tatawaddau min albaniha. Dan berwuduklah kalian dari karena susunya onta. Dan berwuduklah kalian dari karena susunya onta. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sunnah hukumnya bagi seorang muslim kalau dia meminum air susu onta, memakan daging susu onta, walaupun wuduknya tidak batal, sunnah untuk mengulangi wuduk kembali. Tapi menurut mazhab yang lain, saya tidak bisa pastikan mazhab yang mana, yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bukan? Lupa. Itu mewajibkan berwuduk setelah minum susu onta. Kalau mazhab Imam Syafi'i, sunnah berwuduk setelah minum susu onta. Menurut mazhab yang lain, itu wajib berwuduk setelah meminum susu onta. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, dan biasanya kambing kalau ingusan itu bisa mati karena dia sulit bernafas lewat mulut. Kalau manusia dia bisa buka mulut, tapi kalau kambing itu bisa mati. Maka Nabi berpesan kalau keluar ingus, dilap ingusnya, dibersihkan, dihormati. Kenapa lebih penghormatannya kepada kambing? Karena kambing itu adalah hewan tunggangan di surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Adi. Sallu fi ni'alikum, salatlah kalian di dalam sendal-sendal kalian. Salatlah kalian di dalam sendal-sendal kalian. Wala tashabbahu bil yahud, janganlah kalian menyerupakan diri dengan bangsa Yahudi. Janganlah kalian menyerupakan diri dengan bangsa Yahudi. Apa maksudnya salat di dalam sendal-sendal kalian? Pertama, kita lihat dulu kondisi Masjid Madinah. Masjid Nabawi itu berlantaikan pasir. Sahabat-sahabat dan Nabi ketika salat di Masjid Madinah itu membawa sendal. Ketika Nabi mengimami salat dengan sendalnya, kemudian datang malaikat Jibril menginformasikan di sendal Nabi ada najis, maka Nabi melepaskannya sedang salat. Ketika sahabat melihat Nabi melepaskan sendal sedang salat, maka seluruh sahabat langsung melepaskannya. Bagaimana bentuk kejadiannya itu? Nah, pada hari ini hadis ini belum bisa kita amalkan. Kenapa? Tidak mungkin kita bawa sendal ke dalam masjid. Yang kedua, kondisi tempat kita dengan Madinah yang jauh berbeda. Kalau Madinah mungkin, kalaupun kita bawa sendal ke dalam ruangan yang pakai
lantai sekalipun, yang kasih tikar sekalipun, itu untuk dikatakan kotor, iya, tapi untuk dikatakan bernajis sulit. Tapi kalau tempat kita, jejak anjing, tai ayam, tai kucing, tai kambing, kemudian becek, kotor, hujan, sore, becek dan sebagainya. Beda dengan kondisi Madinah. Maka untuk sementara hadis ini tidak bisa diamalkan. Kalaupun diamalkan, ini ketika sholat Id di lapangan yang tidak disediakan karpet karena corona. Nah, akhirnya bawa sejadah masing-masing. Maka pada saat itu boleh kita sholat dengan sendal kita, dengan catatan sendal tersebut suci dari najis. Tapi kalau sendalnya bernajis, tidak boleh sholat membawa sendal yang bernajis. Jangan serupakan diri kalian dengan bangsa Yahudi. Artinya ketika ada kesempatan sendal kita suci, sholat di lapangan berumput, kalau kita lepaskan sendal bisa, kita pakai sendal sedang sholat juga bisa. Sebaiknya kita pakai sendal supaya tidak serupa dengan bangsa Yahudi. Kecuali kalau dengan sendal yang kita pakai kita tidak bisa sujud secara sempurna, maka sebaiknya jangan pakai sendal. Kenapa? Karena sendal yang dibaca dalam hadis ini itu identik dengan sendal kulit di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda sama sendal kita sebagian besar hari ini. Kalau kita bawa sujud, dia nggak bisa sujud. Sendalnya keras. Nah, sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah kalian di belakang saat setiap orang baik dan orang tidak baik. Salatlah kalian di belakang setiap orang baik dan orang zalim. Sallu ala kulli barrin wa fajir. Salatlah kalian di atas setiap orang baik dan orang zalim. Wajahidu ma'a kulli barrin wa fajir. Berjuanglah kalian bersama setiap orang baik dan orang zalim. Jadi setelah pergeseran kita kepada umat akhir zaman, kita melihat imam yang kita ikuti dalam jamaah solat kadang-kadang tidak memuaskan hati. Dia ada yang baik, kadang ada yang zalim. Apakah karena perbuatan zalimnya, karena dosanya di luar, lalu kita tidak mau berjamaah dengannya? Kata Nabi, berjamaahlah dengan dia walaupun dia orang baik atau orang zalim. Lalu ketika kita diminta menyolatkan jenazah, ternyata jenazah yang disolatkan adalah jenazah orang soleh, kita senang menyolatkannya. Tapi ketika jenazah yang disolatkan itu adalah jenazah yang kali pertama ke masjid, sebelumnya nggak pernah, waktu itulah dia kali pertama ke masjid setelah masuk keranda. Kita tahu dengan kondisinya, apakah kita akan mundur? Saya nggak mau sholat, itu apa menyolatkan orang nggak sholat? Nabi bersabda, sholat saja, sholatilah baik orang baik maupun orang zalim. Oh, saya nggak mau sholat karena dia mati karena bunuh diri. Saya nggak mau sholat karena dia nggak pernah sholat. Saya nggak mau sholat karena dia ini dan itu. Secara umum bagi kita masyarakat, bagi kita jamaah masjid, siapapun jenazahnya kita sholatkan saja. Tapi bagi yang punya wewenang, itu punya hak. Misalnya membuat sebuah peraturan, kalau ada yang laki-laki yang tidak sholat jamaah di masjid, kami para pemuka tidak mau menyelenggarakan jenazahnya, urus diri masing-masing. Nah, kalau itu sebagai peraturan itu nggak ada masalah, tidak bertentangan dengan hadis.
tapi kalau pelaksanaan tetap dilaksanakan. Kalau ada peraturan seperti itu termasuk peraturan yang mengarah kepada menghidupkan solat jamaah. Wajahidu, berjuanglah kalian bersama setiap orang baik dan setiap orang zalim. Kadang-kadang pemimpin yang mengajak kita untuk berjuang, pemimpin yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kita lihat dirinya tidak punya kebaikan, tetap kita penuhi seruan dari pemimpin tersebut tanpa melihat dia orang baik atau orang zalim, karena amal yang kita lakukan bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salu raka'atid duha bisurataihima. Salatlah kalian dengan 2 rakaat salat duha. Salatlah kalian 2 rakaat duha dengan 2 surahnya duha. Salu, salatlah kalian raka'atid duha, 2 rakaat salat duha bisurataihima, dengan 2 surahnya duha. Mana 2 surah duha? Pertama wasyamsi wa duhaha. Yang kedua wadduha. Ini hadis sahih. Nabi memerintahkan kalau mau salat duha, surah rakaat pertama adalah wasyamsi wa duhaha. Perhatikan baik-baik, wa duhaha. Kadang-kadang kita dengar imam sama saja, wasyamsi wa duhaha. Enggak boleh beralif lam karena jatuh untuk mudhaf. Wasyamsi wa duhaha, bukan wadduhaha, tapi waduhaha. Kemudian baru wadduha pada rakaat kedua. Hadis sahih. Ini salah satu contoh saja. Salah satu contoh bagaimana hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatur setiap salat itu dengan surahnya. Yang kedua, Nabi mengajarkan di sini bisurataihima, melakukan 2 salat duha dengan 2 surah. 2 surah, bukan 2 ayat. Berarti salat itu dengan surah, bukan dengan ayat. Maka kalau dikatakan setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surah, tidak sunnah membaca ayat. Kadangkala imam bukan baca surah, dia baca ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Itu dia bukan baca surah, dia baca ayat. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Itu dia baca ayat, bukan baca surah. Ada pahalanya? Tetap. Setiap membaca huruf itu ada pahalanya. Setiap membaca Al-Quran ada pahalanya. Tapi untuk dalam solat itu tidak sesuai dengan perintah Nabi, tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi para imam untuk berkomitmen membaca surah, bukan ayat. Yang kedua, sesuaikan solatnya dengan surah yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang buat surah sendiri. Kemarin malam tadi, malam sebelumnya. Nah, karena kita enggak di sini, Imam Isya rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasra. Nah, itu kayak imam-imam melihat jamaah mengantuk mungkin. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Wadduha sampai an-nas itu untuk salat maghrib.
bukan untuk salat Isya. Jadi imam jangan buat perkara bid'ah di Ma'had Darul Hijrah. Jadi yang ditunjuk jadi imam Isya itu untuk salat Isya, surahnya sebelum wadduha ke bawah, mulai pada An-Naba sampai wadduha. Itu aturan kita. Salat subuh juz 29. Nah, dan setelah baca surah panjang dibagi dua, di rakaat keduanya dibaca Qul huwallahu ahad untuk menyempurnakan dua surahnya. Maka ketika antum nanti salat duha, maka rakaat pertama wasyamsi, rakaat kedua wadduha, ini satu hadis. Hadis yang lain, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Dua hadis terakhir, Sallu salatal maghrib, salatlah kalian akan salat maghrib, ma'a sukutis syamsi, serta jatuhnya matahari. Sukut jatuh, jatuh maksudnya jatuh di pandangan mata ke dalam laut, tenggelam matahari. Badiru biha, bersegeralah kalian dengannya salat maghrib. Tulu'an najmi, akan munculnya bintang, akan munculnya bintang. Salatlah salat maghrib sebelum bintang muncul. Kapan bintang muncul? Setelah hilang mega merah. Setelah mega merah hilang, maka akan muncul bintang. Maka salat maghrib waktunya sebelum mega merah hilang, sebelum bintang-bintang muncul. Tapi bersegera di sini bukanlah seperti bersegeranya yang ada di tengah masyarakat kita. Apa yang ada di tengah masyarakat kita? Setelah dikumandangkan azan, la ilaha illallah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu bersegera sekali itu. Sampai antara azan dan iqamah nggak ada waktu untuk sholat 2 rakaat, langsung iqamah. Bukan seperti itu anjurannya, bukan seperti itu maksud hadis bersegera. Artinya ketika hari Senin maghrib, ketika Kamis maghrib, bagi orang yang sekitar tempat sholat masjid atau musola, ada waktu bagi mereka untuk berbuka dan berjalan ke masjid. Ada waktunya. Bukan sampai yang udah jalan ke masjid pun nggak ada waktu lagi. Kenapa? Karena iqamahnya bersambung langsung dengan azan, dicelahi hanya dengan waktu sekedar waktu cukup baca doa azan. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa tidak sesuai dengan sunnah? Lihat hadis sahih yang ada di bawahnya. Maka kita lengkapi pembahasannya dengan hadis yang di bawah. Sallu qoblal maghrib rak'atain. Salatlah kalian sebelum fardu maghrib 2 rakaat. Kalau selesai azan langsung iqamah, hadis ini tidak bisa diamalkan. Sallu qoblal maghrib rak'atain. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan riwayat yang lain 3 kali Nabi katakan, sallu qoblal maghrib rak'atain, sallu qoblal maghrib rak'atain, sallu qoblal maghrib rak'atain. Lalu kenapa tidak menjadi salat rawatib yang muakkad? Karena ada ujungnya. Liman syaa, bagi siapa yang mau.
bagi siapa yang mau. Maka rata-rata masyarakat katakan saya tidak mau. Apalagi santri itu sepakat mengatakan saya tidak mau. Kenapa? Ketika ada kesempatan, sudah ada di musola, selesai azan maghrib dia nongkrong, duduk aja. Kecuali yang ada di luar, yang belum wuduk dan sebagainya. Ini yang sudah duduk di dalam, ada waktu untuk sholat. Tapi karena ujung hadisnya liman sya'a, bagi yang mau, semuanya menyahut enggak mau. Maka ketika ada hadis liman sya'a, bagi yang mau saja, maka ulama fuqaha mengatakan qobliyah maghrib hukumnya sunnah tapi tidak muakkad. Sunnah saja tapi tidak muakkad. Maka kalau kita hitung rawatib itu jumlahnya 20 rakaatnya. 20 rakaatnya, tapi yang muakkad hanya 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu yang muakkad. Yang enggak muakkad 2 sebelum asar, 2 sebelum zuhur tambah lagi jadi 4, 2 setelah zuhur jadi 4 juga, kemudian 2 sebelum maghrib dan 2 sebelum isya. Itu yang enggak muakkad. Jadi kalau kita hitung 20 rakaat, qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 4, 6, ba'diyah zuhur 4, 10, qobliyah asar 2, 12, qobliyah maghrib 2, 14, qobliyah isya 2, kemudian ba'diyah isya 2, qobliyah asar 4, bukan 2. Jadi totalnya 20 rakaat itu yang rawatib sunnah yang tidak muakkad. Kalau yang muakkad 10 saja. Apa maksud muakkad? Mesti dikerjakan. Maka bagi antum yang enggak sempat qobliyah zuhur, maka bikin qobliyah zuhurnya setelah zuhur. Nah, supaya genap rawatib itu 10 rakaat. Bagi pelajar agama, rawatib bukan sunnah muakkad tapi menjadi fardu ain. Nah, itu kalau pelajar. Khair insyaallah. Semoga bisa kita pahami. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalahnya ini pengalaman. Pernah seorang tokoh mengatakan bahwa kitab suci itu fiksi, bukan fiktif. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tokohnya muslim atau bukan muslim? Ulama atau bukan? Bukan. Itu ada yang salah. Kemudian di sekitar itu kan apa? Muslim. Nah, dia diam aja. Nah, kalau sekiranya pada hari ini kita lihat komentar-komentar orang beragama Islam terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim, sehingga melahirkan aliran-aliran sesat, cukup banyak sekali. Apalagi kalau itu adalah komentar dari non-muslim dan dia tidak punya kapasitas untuk menghukumi Al-Quranul Karim.
Dia tidak punya kapasitas untuk menghukumi Al-Quranul Karim. Orang yang punya kapasitas untuk berbicara dalam Al-Quran itu masih ada bertemu yang sesat, seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah menjadikan dalil adanya Ahmadiyah, pembenaran Ahmadiyah itu dengan ayat yang mengatakan wa ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, akan datang Nabi setelah saya, Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Yang di Madinah itu Muhammad. Yang terakhir itu bukan Muhammad. Al-Quran mengatakan Ahmad. Itulah Mirza Ghulam Ahmad. Sehingga lahirlah Ahmadiyah. Itu kan komentar sesat. Sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan itu sesat. Dan itu penafsiran salah tafsir. Kenapa? Karena Ahmad itu adalah nama Nabi di langit, sedangkan Muhammad nama Nabi di bumi. Nah, yang seperti itu saja, yang punya kapasitas memahami Al-Quran, kita nggak ambil pusing. Kenapa? Karena aliran sesat, apalagi non-muslim. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan pembelaan, tapi kita tidak punya kekuatan untuk melakukan pembelaan. Begitu juga yang dipahami oleh sebahagian orang yang mengatakan dirinya ahli tasawuf, ahli tarikat. Apa kata mereka? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Jadi beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai kita yakin Allah itu ada. Kalau sudah yakin Allah ada, maka tidak perlu lagi ibadah. Akhirnya mereka tidak sholat lagi. Kenapa? Saya sudah yakin, itu apa sholat? Kamu nggak baca Al-Quran? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Kalau sudah datang keyakinan, nggak lagi penyembahan, karena sembah itu sampai hingga lahir lagi aliran sesat, ahli tasawuf, bukan ahli tasawuf, orang yang mengatakan dirinya tasawuf tapi nggak sholat karena sudah yakin, berdalil dengan Al-Quranul Karim. Itu orang yang punya kapasitas memahami Al-Quran. Kita juga tidak ambil pusing. Dan ambil pusing dalam artian mesti kita hujat, tidak. Tapi mesti disampaikan kepada masyarakat, yakin di situ maknanya adalah mati, bukan yakin secara zahir. Kenapa? Karena setiap orang mati pasti yakin. Abu Jahal hari ini yakin Allah itu Esa dan Nabi Muhammad adalah Nabi kalau sudah meninggal dunia. Fir'aun juga yakin, semua kafir-kafir sebelumnya itu hari ini ada dalam keyakinan. Begitu juga kita temukan aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Untuk apa salat? Untuk mengingat aku. Kalau mengingat Allah itu sudah ada, perlu salat lagi? Tidak perlu lagi salat. Bersawahlah kamu sampai mendapatkan padi. Kalau ada orang mendapatkan padi tanpa ke sawah, perlu ke sawah? Enggak perlu. Salat itu untuk mengingat Allah. Kalau mengingat Allah sudah dapat tanpa sholat, tidak lagi perlu sholat. Lahir lagi aliran sesat. Mengingat Allah, sholat hanya cukup dengan mengingat saja. Nah, saya dah selesai sholat, saya dah ingat. Kenapa? Tujuan sholat mengingat. Saya tidak pernah lupa dengan Allah, jadi saya nggak perlu sholat. Sholat itu untuk level orang-orang di bawah yang belum bisa mengingat Allah kapan saja. Lahir lagi aliran sesat dari orang yang notabene agama tapi salah dalam memahami Al-Quranul Karim. Sehingga kalau di dalam Islam, di dalam diri Islam itu sendiri lahir berbagai macam aliran sesat dengan orang-orang yang punya kepakaran dalam beragama, apalagi yang mengatakan ini tidak sunnah, itu cuma tradisi dan macam-macam. Kalau kita kumpulkan, maka akan banyak sekali
yang harus kita komentari. Tapi Allah SWT katakan, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kalian dari orang-orang bodoh. Wa iza khatabahumul jahilun qalu salama, apabila dia diajak bicara berdebat oleh orang-orang jahil, dia katakan salama. Maka bagi muslim cukup fokus dengan agamanya, fokus dengan perbaiki amal, tidak perlu terpancing dengan perkataan-perkataan di luar Islam. Yang di dalam Islam saja banyak yang menyesatkan, apalagi yang berkomentar non-muslim. Nah, habis masa kita untuk menjelaskannya, sementara dia non-muslim. Sementara kita tidak, dengan sholat yang kita punya hari ini, dengan wudhu yang kita lakukan hari ini, kita nggak sempat bahas wudhu saya ini sah atau nggak sah, sholat saya ini sudah sempurna atau belum. Sementara kita membahas ucapan-ucapan yang tidak memberi faedah, yang hanya membuat hati kesat dan kasar. Demikian insyaAllah. Dan saya tidak paham bedanya antara fiktif dengan fiksi, itu nggak ngerti apa bedanya, apa maknanya pun nggak tahu. Maksud yang fiksi itu kan yang belum nampak. Kalau fiksi itu kosong. Kalau fiksi yang belum nampak, belum sampai. Hayalan. Tapi kalau fiktif kosong, tidak ada cerita kosong. Kalau fiktif, ya pasti Quran bukan fiktif. Kalau fiksi, hayalan, Quran bukan hayalan. Quran adalah yakin. La raiba fi hudal lil muttaqin. Perkara yang diyakini, yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Yang muslim yang tidak bertakwa, dia akan jadi fiksi, apalagi orang kafir. Jadi nggak benar lah. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Teman-teman saya banyak sedang waktu tempoh hari ada seru membahas tentang rukshoh dalam tidak salat di masjid, berjamaah di masjid. Salah satunya yaitu hujan, Ustaz. Sehingga hari rintik-rintik hujan sedang yang kalau bisa pakai payung itu bisa mereka, sehingga sepi, Ustaz. Masjid sepi pada saat hujan rintik dan hujan sedang itu. Nah, pertanyaan Ustaz, standar hujan dalam hadis itu seperti, Bukan hanya jamaah, tapi rukhsah Jumat juga salah satunya adalah hujan. Bagaimana bentuk hujan yang menjadi rukhsah untuk tidak melakukan sholat jamaah atau Jumat? Yang pertama, yang membasahi pakaian bagian bawah, sendal. Itu airnya, kalau airnya tergenang, kalau kita pakai pakaian atau sendal, itu bisa membasahi sendal. Artinya ada air yang mengalir karena hujan tersebut. Yang kedua, membasahi pakaian bagian atas. Artinya dia tidak punya alat untuk melindungi dirinya dari hujan tersebut. Kalaupun dia pakai payung sekalipun, dia akan basah pakaian bagian atasnya. Bagaimana kondisi hujannya? Lebat berarti, hujan badai. Yang ketiga, dia jauh daripada tempat dia melakukan ibadah sholat. Sementara antara rumahnya dan masjid hanya dekat, atau jarak dia ke masjid itu menggunakan kendaraan yang aman dari hujan. Dia biasanya ke masjid pakai mobil, masuk dalam garasi rumah, langsung masuk mobil, masuk ke halaman masjid, langsung ada atapnya. Jadi dia masuk mobil, keluar mobil, tidak pengaruh dengan hujan. Itu juga tidak termasuk rukhsah bagi orang yang punya kebiasaan ke masjid dengan mobil. Ketika dia hari-hari biasa di mobil, pas hujan dia katakan, ini hujan, saya nggak bisa ke masjid. Sementara biasanya dia pakai mobil. Lain halnya orang-orang biasa pakai motor, punya mobil tapi biasa dengan motor. Ketika dia turun, ketika hujan lebat turun,
dia bisa menjadikan alasan itu sebagai rukhsah karena memang nggak pernah ke masjid dengan mobilnya, atau karena tidak ada kendaraan yang bisa melindungi dirinya. Itu syarat yang disebutkan dalam kitab fikih. Bukan hujan rintik-rintik, bukan bagi orang yang dekat di masjid, bukan hujan yang bisa diatasi dengan payung atau dia punya fasilitas yang lengkap. Yang kedua yang perlu dipahami, rukhsah itu adalah keringanan hukum. Rukhsah itu adalah keringanan hukum. Bagi orang yang mengambil keringanan boleh, tapi tidak wajib. Bukan berarti kalau dia karena hujan turun lalu dia pergi ke masjid dia dapat dosa, tidak. Ini seperti ini yang terjadi ke beberapa tahun yang lalu. Bagi orang yang terdeteksi corona, maka dia rukhsah untuk tidak salat Jumat. Rukhsah untuk tidak salat Jumat. Artinya boleh untuk tidak salat Jumat. Tapi apakah dia dilarang salat Jumat? Tidak. Tidak dilarang. Jadi rukhsah itu keringanan hukum. Bagi iman standar boleh dia gunakan. Tapi bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, rukhsah bukan sebagai pengamalan. Rukhsah itu bukan sebagai pengamalan. Seperti yang terjadi pada Sayyidina Amru bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mendapat rukhsah dari Nabi tidak ikut perang karena dia pincang. Tapi dia tetap ikut perang. Lalu mati syahid. Apakah Nabi mengatakan ini orang tidak ikut aturan, ini orang tidak terima rukhsah? Nabi memberikan penghargaan terhadap mujahadahnya Sayyidina Amru bin Jamuh. Jadi rukhsah itu hukum standar. Artinya boleh pergi, boleh enggak pergi. Kalau enggak pergi, enggak dapat dosa. Kalau kita katakan jamaah wajib, kalau enggak pergi, enggak makruh. Kalau kita katakan hukum jamaah sunat muakkad, tapi lebih baik pergi. Lalu kenapa di zaman Nabi SAW ketika hujan turun, lalu Nabi mengatakan, sallu fi buyutikum, sallu fi manazilikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, salatlah di tempat-tempat tinggal kalian. Itu perintah di sana. Tidak ada ulama hadis yang mengatakan perintah wajib. Itu adalah perintah boleh, perintah mubah. Nah, jadi standar hujannya membasahi sendal dan membasahi bagian atas, bagian baju. Kemudian rukhsah itu boleh diamalkan, bukan wajib. Bagi orang-orang yang sudah memiliki semangat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rukhsah tidak menjadi alasan untuk meninggalkan salat jamaah. Khair insyaallah ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kejadian saat orang kemarin meninggalnya. Jadi meninggalnya jam 10 di pagi. Di anaknya datang ke Jakarta maghrib. Dia minta dikuburkan malam hari. Jadi mamanya nggak terima sebab bertengkar. Jadi bapak bertanya berapa lamanya keterlambatan mayat ini Pak saat dikubur. Insyaallah jazakumullah khair. Yang pertama, menguburkan mayat di malam hari hukumnya boleh. Nah, menguburkan mayat di malam hari hukumnya boleh. Dan keterlambatan boleh menunda penguburan mayat itu tergantung dengan tuntutan. Yang kedua, tergantung dengan keadaan jenazah. Tidak boleh menunda penguburan jenazah sampai jenazah tersebut ada aibnya. Sampai ada aibnya. Misalnya kalau ditunda ke waktu tersebut, ada orang yang enggan memandikannya. Kenapa? Sudah keluar bau, sudah dikerumuni oleh lalat,
Kalau sampai kepada tahap itu hukumnya haram. Nah, keterlambatan itu bergantung dengan keadaan jenazah. Kalau jenazahnya matinya normal, lalu penundaannya karena tuntutan-tuntutan yang lain, misalnya dia mesti dikuburkan, dibawa ke tempat yang lain, kemudian ditunda untuk autopsi misalnya dan sebagainya, itu dibolehkan. Tapi apabila ditunda penguburan jenazah karena menunggu yang datang, itu tidak dianjurkan. Kalau penundaannya terlalu lama, penundaannya terlalu lama. Misalnya tunggu 2 hari dulu, tunggu 1 hari. Sementara Nabi SAW bersabda, segerakan oleh kalian di dalam penyelenggaraan jenazah. Maka dalam hal ini ada 2 kesalahan sebetulnya. Kesalahan pertama, kenapa mesti ditunggu anaknya? Kesalahan kedua, setelah anaknya datang, kenapa ditunggu lagi besok pagi? Kalaupun anaknya sudah ditunggu, maka jenazah itu tetap aja diselenggarakan malam, gak ada masalah. Seperti hadis yang kita bacakan tadi, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, dia telah meninggal tadi malam dan kami langsung mengumumikannya. Jadi menguburkan jenazah di malam hari hukumnya tidak makruh. Tapi bersengaja mengemumikannya malam hukumnya makruh. Jenazahnya sudah meninggal pagi, jam 9, jam 10. Tilah kita kebumikan malam, tunggu malam dulu biar bagus. Nah, itu yang makruh. Tapi karena menunggu anaknya dan sebagainya, keluarganya ditunggu juga, kita tidak punya kemampuan untuk mempercepat penyelenggaraannya. Orang-orang yang ada di situ pun tidak ada keluarga dekat yang bisa mengambil kesimpulan. Semuanya keluarga yang berwewenang itu mesti ditunggu. Ini meninggal di kampung, anaknya nggak ada, orang tuanya nggak ada, istrinya nggak ada, saudaranya nggak ada, semuanya saudaranya, keluarganya, pemiliknya ada di luar. Ya mesti kita tunggu. Kenapa? Kalau kita lakukan tindakan, nanti kita yang bermasalah. Apa urusan kamu dengan keluarga kami? Ketika tidak ada yang punya wewenang, akhirnya kita menunggu. Ketika ditunggu bisa dikebumikan malam, lebih baik dikebumikan malam, tidak perlu ditunggu pagi. Jadi pertanyaan berapa lama boleh menunda pengebumian jenazah? Jawabannya agak sulit sedikit karena panjang lebar. Ditunda karena perkara penting boleh, menunda karena perkara enggak penting tidak boleh. Penundaan karena perkara penting boleh selama jenazah tidak mengeluarkan aib yang menyebabkan dia kurang dihormati atau tidak dihormati nantinya. Itu siapa yang mandikan? Oh, saya nggak mau ada bau begitu. Oh, bagaimana mau dimandikan? Ada keluar ingusnya, telinganya ada berair, perutnya ada gembung, baunya ada busuk. Nah, kalau seperti itu nggak boleh. Apapun keadaannya tidak boleh. Tapi kalau tidak ada perubahan dengan jenazah, kehormatan jenazah tetap terjaga tanpa ada penambahan obat-obat lain, tidak dililin, tidak pakai pengawet dan sebagainya, itu boleh selagi tidak berubah, insyaallah. Ya Rabbi, cukup insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.